Bintang yang masih setia dengan makanan yang ada di piringnya membaut Devan menggeleng kepala. Istrimu rakus bro, kata Julie. Devan langsung menatap Julie dengan tajam, bukan rakus tapi itu karena sedang hamil, dia makan untuk berdua, balas Devan tidak suka dengan ucapan Julie. Hehehe, maaf, ucap Julie yang melihat Devan tidak suka dengan ucapannya. Sisi mendekat ke meja Bintang, ia tidak peduli jika di sana ada Julie juga. Bintang, aku duduk di sini ya, ucap Sisi. Duduklah, balas Bintang. Kamu sendiri ke sini Evan kemana? Tanya Bintang tiba-tiba. Dia sedang ada jadwal operasi jadi tidak bisa datang, balas Sisi. Oh, Bintang hanya beroh ria saja, sayang apa kamu mau brownies ini? Tanya Bintang kepada Kevin. Mau bun, jawab Kevin. Bintang pun memberikan brownies kepada Kevin. Makasih bunda, sama garis bawah sama Xiang, balas Bintang lembut. Hani kita bentar lagi pulang ya, ini sudah jam 9, ajak Devan. Baiklah sayang, perutku juga sudah kenyang, jawab Bintang. Hahaha, bagaimana tidak kenyang kamu dari tadi makan terus, tuh lihat piring sudah kosong semua, padahal isinya somai, sate, rendang, bakso, es krim dan ini kue, ledek Sisi menggelengkan kepala. Wajah Bintang memerah emang benar saja di meja itu bekas Bintang semua, itu kan keinginan anak aku, elak Bintang. Hani jangan didengar ucapan temanmu itu, biarkan saja dia bilang begitu karena belum merasakan menjadi ibu hamil, balas Devan yang sambil menatap Sisi dengan tajam. Sisi yang awalnya tersenyum jadi menciut karena ditatap oleh Devan. Asteris manis sekali wajahnya jika sedang takut, batin Julie. Ian maaf, balas Sisi merasa tidak enak hati. Setelah berbincang garis bawah Bintang Devan dan Bintang pun pamit karena sudah malam Kevin juga sudah tidur di gendongan sang ayah mungkin kekenyangan, sesampainya di rumah Devan langsung menidurkan Kevin di kamarnya sedangkan Bintang ia langsung mengganti bajunya dengan gaun tidur yang tipis, semenjak hamil besar Bintang sering sekali keringetan dan kegerakan. Melihat setiap malam Bintang selalu menggunakan gaun tipis membuat Devan harus tahan iman karena Bintang akhir garis bawah akhir ini hanya ingin melakukannya di pagi hari saja. Hani sudah tidur? Tanya Devan yang sudah memeluk sang istri dari belakang. Belum sayang, jawab Bintang. Kenapa ini sudah malam loh? Rasanya panas sekali malam ini, balas Bintang jujur padahal AC sudah dingin banget sampai Devan menutup tubuhnya dengan selimut. AC-nya mau didinginkan lagi. Petik 2. Gak usah sayang, kasihan kamu kalau terlalu dingin, balas Bintang yang gak tega melihat sang suami yang sudah berada. Ya sudah ayo tidur, ajak Devan. Pagi ini Bintang bangun jam 4 pagi karena ia ingin buang air kecil, setelah dari kamar mandi ia berniat merebahkan lagi tubuhnya namun ia urungkan. Aku belajar darimu, balas Bintang, lalu mereka pun melanjutkan tidur nih karena hari masih pagi. Jam 8 Devan dan Bintang baru bangun. Devan langsung bersiap untuk berangkat kerja karena hari ini ada meeting penting yang tidak bisa diundur. Setelah siap Bintang mengantarkan Devan ke depan rumah, hati garis bawah hati ya sayang, ucap Bintang. Iya Hani, balas Devan sambil mencium kening Bintang, lalu ia masuk ke dalam mobil. Setelah mobil meninggalkan pekarangan rumah Bintang masuk ke dalam rumah tampak sepi apalagi Kevin sedang sekolah. Semenjak kejadian Devan koma, kehidupan Devan dan keluarga sangat tenang dan tentram karena sudah tidak ada musuh di dunia gelap lagi. Kalau musuh bisnis pasti ada siapa yang tidak iri dengan keberhasilan Devan di dunia bisnis, di usia yang bisa dibilang masih muda tapi ia sudah menjadi raja bisnis. Sesampainya di kantor Devan masuk ke ruangannya, dengan diikuti David dan Julie. David dan Julie adalah tangan kanan Devan orang yang paling dipercaya oleh Devan. Selamat pagi Tuan, sapa sekretaris Devan. Ia pun mengikuti Devan ke ruangannya. Devan hanya membalas dengan anggukan kecil, lalu ia masuk ke ruangannya. Bacakan jadwal saya hari ini, pinta Devan kepada sekretarisnya. Setelah membacakan jadwal Devan, sekretaris Devan langsung keluar meninggalkan ruangan karena ia juga tidak ingin lama garis bawah lama bersama bosnya yang tampangnya mengerikan baginya. David mendekat ke arah Devan, ayo bersiaplah sebentar lagi kita harus ke ruangan meeting, ucap David dan dibalas anggukan oleh Devan. Setelah meeting selesai Devan bersantai di ruang kerjanya karena sebentar lagi ia harus pergi menemui klien di sebuah restoran. Devan, panggil seorang wanita yang tiba-tiba masuk ke ruangan Devan.
Maaf tuan, wanita ini memaksa masuk, ucap sekretaris Devan. Devan menatap dengan tajam ke arah wanita yang baru masuk, ia menatap tidak suka dengan kedagangannya, dan memberi kode kepada sekretarisnya untuk pergi. Mau apa kau ke sini? Tanya Devan sinis. Wanita itu berjalan ke arah Devan dan berniat untuk duduk di pangkuan Devan, namun Devan segera mendorong wanita itu. Duduklah yang benar, ucap Devan tegas. Dengan pasrah wanita itu pun duduk di sofa. Aku datang ke sini mau meminta maaf padamu, ucap wanita itu. Devan tersenyum meledek, setelah karirmu hancur. Lalu kau datang menemuiku. Untuk apa? Petik 2. Wanita itu langsung diam. Kenapa Devan tahu tentang karirnya yang hancur? Pikirnya, aku benar-benar ingin meminta maaf padamu. Saya tidak menerima permintaan maaf dari kau, balas Devan acuh. Kenapa kamu tega kepadaku? Apa kamu lupa bahwa kita pernah menjalin kasih? Apa kamu lupa dengan kenang garis bawah kenangan kita di saat bersama? Tanya wanita itu. Itu masa lalu, dan sekarang masa depan. Masa lalu tidak baik untuk dikenang, apalagi itu bagiku hanya sebuah kehilapan, balas Devan masih acuh. Wanita itu menitihkan air mata buayanya. Segampang itu kamu melupakannya. Petik 2. Akan sangat mudah melupakan orang yang tidak penting dalam hidup kita, apalagi orang itu yang membuat kenangan pahit. Bukan Devan yang menjawab, melainkan, akan sangat mudah melupakan orang yang tidak penting dalam hidup kita, apalagi orang itu yang membuat kenangan pahit. Bukan Devan yang menjawab, melainkan. Hani, sapa Devan. Ia langsung menghampiri sang istri. Melin langsung menatap wanita yang baru saja datang itu. Ia menatap tidak suka. Ya, wanita yang sedang memohon itu adalah mantan istri Devan. Ia mendatangi Devan karena karirnya yang sudah hancur akibat ulahnya sendiri yang sudah berani bermain api dengan seorang laki-laki beristri. Melin tidak ingin hidupnya menjadi gembel, makanya ia mendatangi Devan, karena ia tahu hanya Devan yang bisa menyelamatkan hidupnya. FLASHBACK on. Ketika Bintang sedang asik membuka majalah, ia melihat ada resep makan yang membuat ia tergiur. Akhirnya ia meminta Bibi untuk membeli bahan garis bawah bahannya. Bintang berencana akan membawa makan itu ke kantor Devan karena ia ingin Devan menyicipinya sebelum ia yang makan. Bintang pun sampai di perusahaan Devan. Ia bisa masuk dengan mudahnya ke ruangan Devan karena karyawan sudah mengenalnya. Setelah sampai di lantai 20, Bintang berjalan ke meja sekretaris Devan. Mbak, apa suami saya ada di dalam? Tanya Bintang ramah. Wanita itu merasa bingung harus jawab apa. Ada tapi, ucap sekretaris Devan terhenti ketika ia mendengar suara tangisan seorang perempuan. Tidak menunggu lama, Bintang pun membuka pintu ruangan Devan. Sebelum masuk ia juga mendengarkan pembicaraan Devan dengan wanita itu. Dek, jantung Bintang seolah berhenti seketika. Tapi ia juga tidak ingin hanya diam saja. Bintang pun masuk ke ruangan Devan. Akan sangat mudah melupakan orang yang tidak penting dalam hidup kita, apalagi orang itu yang membuat kenangan pahit, ucap Bintang dengan berani, karena ia juga sudah tahu bagaimana sifat mantan istri Devan. FLASHBACK off. Bintang balik memandang Melin tak kalah dengan tatapan tajamnya. Sayang, maaf aku tidak memberitahumu kalau aku akan datang, ucap Bintang lembut. Tidak apa garis bawah apa Hani, jawab Devan tak kalah lembut. Siapa dia Devan? Tanya Melin, yang pura-pura tidak tahu, padahal ia sebenarnya sudah tahu karena pernah lihat di sebuah berita dan majalah yang ia baca. Perkenalkan, saya Nyonya Devan, ucap Bintang dengan lantang sambil mengulurkan tangannya. Melin membuang muka ke arah lain, seolah ia tidak ingin membalas uluran tangan Bintang. Bintang menaikkan alis sebelahnya. Ada apa Anda datang menemui suami saya? Tanya Bintang yang sudah duduk di sofa dengan ditemani Devan. Devan hanya diam saja. Saya hanya kan berbicara dengan Devan, bukan denganmu, balas Melin sinis. Tapi orang yang akan kamu ajak bicara saja tidak ingin ngomong sama kamu, jadi biar aku yang mewakilinya. Apa kamu datang kemari ingin menanyakan tentang Kevin? Tanya Bintang. Siapa Kevin? Tanya Melin yang tidak tahu siapa itu Kevin, karena ketika ia meninggalkan anaknya masih dengan keadaan bayi merah. Devan menatap tajam ke arah Melin. Pantas saja kau tidak tahu karena kau adalah ibu yang tidak pantas disebut ibu, balas Devan sinis. Melin seolah bungkam dengan ucapan Devan. Ia benar-benar tidak ingat kalau ia pernah melahirkan. Sayang, Bintang mencoba menenangkan Devan yang sudah mulai naik pitam. Jika bukan karena Kevin, ngapain Anda datang kemari?
Mau merayu suami saya? Tanya Bintang. Bukan urusanmu, balas Melin. Semua yang berurusan dengan suami dan anak saya, sudah menjadi urusan saya karena mereka juga tidak akan bilang ya jika saya tidak memperolehkannya, ucap Bintang tegas, lalu menatap sang suami. Jika tidak ada urusan lagi silahkan tinggalkan ruangan suami saya karena ini sudah jadwalnya makan siang, kata Bintang. Melin benar-benar menatap sinis kepada Bintang, aku akan datang lagi, ucap Melin sambil meninggalkan ruangan itu. Wanita gila, ucap Devan.